Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, saya Ratna Dewi Kumalasari. Saat ini sedang menempuh Magister Manajemen di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah Sistem Informasi Manajemen sebagai tugas UTS untuk mata kuliah dari Bapak Dr. Zunan Setiawan. Tentunya ada banyak poin-poin penting yang akan kita utarakan di kesempatan hari ini. Ada sistem informasi mengubah bisnis dan mengapa itu penting untuk menjalankan dan mengelola bisnis. Kemudian apa itu sistem informasi, bagaimana cara kerjanya, apa saja komponen manajemen organisasi dan teknologinya, serta mengapa aset pelengkap penting untuk memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai asli bagi organisasi. Kita bahas 5 poin penting dulu. Untuk yang pertama, bagaimana sistem informasi mengubah bisnis dan mengapa itu penting untuk menjalankan dan mengelola bisnis. Karena mengembangkan strategi yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan pasar saat ini amat sangat memungkinkan. Di saat kita di era digital seperti ini, untuk bisnis memang harus diperlukan. Kalau biasanya kita berbisnis dengan sistem konvensional face to face, sekarang banyak mengandalkan sistem digitalisasi. Dan apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah sistem formal yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan juga mendistribusikan informasi. Kemudian poin ketiga, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya ada beberapa lima komponen-komponen yang perlu kita ketahui, yaitu antara lain input, kemudian pengolahan, penyimpanan, output, dan tentunya juga feedback. Dan apa saja komponen manajemen, organisasi, dan juga teknologinya? Tentunya dari perspektif bisnis, sistem informasi memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk poin kelima, mengapa aset pelengkap penting untuk memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai asli bagi organisasi? Tentunya semua itu butuh proses dan juga mencakup model bisnis dan proses bisnis baru supaya sistem informasi menjadi lebih lengkap. Untuk selanjutnya masih ada 15 poin penting. Kita akan memasuki untuk yang poin ke-6, yaitu mengenai disiplin akademik apa saja yang dipergunakan untuk mempelajari sistem informasi. Ada ilmu komputer, ilmu manajemen, dan juga riset operasional, itu juga penting. Dan apa itu proses bisnis? Tentunya teman-teman semua sudah pada tahu dan sudah pada familiar ya, bahwa proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang juga saling terkait satu sama lain untuk mencapai bisnis. Untuk poin selanjutnya yaitu bagaimana sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis dan bagaimana sistem menghubungkan perusahaan, meningkatkan tugas kinerja organisasi. Tentu semua itu tak lepas dari TPS, yaitu Transaksi Processing System. Dan untuk yang ke-9 nih ya, poin penting juga, yaitu mengapa sistem kolaborasi dan bisnis sosial begitu penting dan teknologi apa yang digunakan. Tentunya untuk mencapai tujuan bersama dalam memperoleh bisnis yang menghasilkan keuntungan yang besar, penting bagi kita untuk berkolaborasi. Untuk poin ke-10 yaitu apa peran fungsi sistem informasi dalam bisnis. Tentu supaya tidak terjadi kerugian dari sisi ekonomi, kita harus mampu menganalisa dan meminimalisir kerugian. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang poin selanjutnya yaitu fitur organisasi mana yang perlu diketahui manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi yang sukses. Tentunya harus ada saling keterkaitan, saling mempengaruhi antara manajer beserta dengan semua stafnya supaya perusahaan menjadi berkembang lebih maju lagi. Tentunya ada dampak juga dari sistem informasi pada organisasi. Dampaknya yaitu bisa menambah nilai atau daya saing menjadi lebih baik lagi.
Ada poin lagi, poinnya ke-13, yaitu bagaimana model kekuatan kompetitif Potter, model rantai, itu bisa bersinergi dan berkompetisi. Tentunya daya saing dan persaingan antar bisnis pesaing itu harus kita kuasai, seperti itu. Di samping itu tentu ada tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi strategis, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu dan sudah tahu bagaimana untuk cara mengatasinya. Cara untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi yaitu antara lain dengan melihat pesaing yang sudah ada, kemudian ancaman dari pesaing baru, dan juga ancaman produk. Tentunya juga kita harus melihat tawar-menawar antara pelanggan dan juga ada tawar-menawar antara pemasok. Kemudian untuk poin ke-15 yaitu mengenai masalah etika, sosial, dan politik apa saja yang diangkat oleh sistem informasi. Tentu teman-teman semua tahu bahwa masalah etika itu harus dipertimbangkan semua untuk kemajuan bisnis di era globalisasi seperti ini. Kemudian prinsip khusus apa yang dapat digunakan untuk keputusan etis? Tentunya kita sudah melihat semua ya tentang Immanuel Kant, yaitu filosof besar yang mungkin teman-teman semua sudah nggak asing lagi. Tentunya ada hukum moral yang bersifat mutlak, sehingga itu bisa digunakan untuk memandu keputusan etis. Mengapa teknologi sistem informasi kontemporer dan internet menimbulkan tantangan? Tentunya karena teknologi sekarang itu bisa menyimpan dan juga menganalisis untuk data terkini. Kemudian ada 3 lagi poin penting yang terakhir. Gimana teman-teman? Semoga masih belum bosan, masih tetap setia untuk belajar bersama mengenai sistem informasi manajemen. Untuk poin 18 yaitu bagaimana sistem informasi mempengaruhi undang-undang untuk membangun akuntabilitas dan kewajiban serta kualitas kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan sistem informasi akan semakin membantu seseorang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dan juga menambah nilai lebih dalam suatu perusahaan. Apa itu infrastruktur TI dan apa tahapan dan pendorong evolusi infrastruktur TI? Tentunya juga sumber daya teknologi bersama dan juga menyediakan platform untuk aplikasi. Dan yang terakhir, apa saja komponen infrastruktur TI? Tentu sudah nggak asing lagi ya buat kita semua. Ada piranti keras, piranti lunak, kemudian manajemen dan juga penyimpanan dana, ada juga plafon internal. Demikian sekilas mengenai sistem informasi manajemen. Siang-siang makan ketupat, kuahnya sangat jernih. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.